Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, mampukanlah setiap kami, supaya kebenaran firman-Mu itu boleh sungguh terus ada dalam hati kami, yang akan terus menopang kami, menguatkan kami, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini ada kenyataan yang harus kita hadapi dan terima, yakni bahwa kadang hidup tak sesuai dengan yang kita harapkan. Ternyata tidak selalu perbuatan yang baik dan benar itu bisa diterima atau direspon baik oleh orang lain ataupun oleh orang-orang di sekitar kita. Ditambah lagi ada keyakinan bahwa yang banyak itu pasti menang dan yang sebaliknya sedikit dipastikan kalah. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa ada kalanya kita akan menderita karena melakukan kebenaran, baik dalam memberitakan Injil ataupun ketika kita menjalani kehidupan yang saleh, yang bertentangan dengan nilai-nilai dunia zaman sekarang ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diingatkan untuk tidak menjadi gentar, apalagi menyerah, untuk terus melakukan yang benar dan yang baik. Tetapi sebaliknya, kita selalu yakin bahwa Tuhan ada dan menyertai setiap kita. Saudara, ini berarti bahwa selama kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dan menjadikan Tuhan itu sebagai penolong yang akan terus menopang kita, maka kita menjadi orang-orang yang tidak takut, tidak gentar, bahkan juga tidak menyerah untuk berbuat baik dan benar. Saudara, demikian jugalah situasi yang sedang dihadapi oleh Elia ketika dia harus menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Tidak serta-merta bisa diterima oleh bangsa Israel, apalagi Raja Ahab. Saudara, Elia harus menghadapi tantangan yang besar, yakni berhadapan dengan kekuasaan Raja Ahab. Dia harus menghadapi kenyataan betapa degilnya hati bangsa Israel. Bahkan Elia juga harus menghadapi 450 nabi Baal. Saudara, Elia menghadapinya dengan senjata doa dan iman kepada Allah. Apa yang menjadi doa Elia? Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 37, Elia mengatakan, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Saudara, lalu apa yang terjadi? Tuhan mendengar menjawab doa Elia. Ayat 38-39 firman Tuhan mengatakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dicilapnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Saudara, terhadap hal yang baik dan benar, Tuhan tak pernah tinggal diam. Tuhan akan menyatakan dirinya dalam kebenaran itu.
Maka saudara, biarlah ini menjadi semangat bagi kita, semangat yang terus meyakinkan kita untuk tetap berbuat baik dan benar, meskipun tidak mudah tantangan yang akan kita hadapi. Saudara, kiranya Tuhan boleh memampukan setiap kita untuk boleh menjadi pelaku kebenaran dan menjadi pribadi yang tetap berbuat baik. Tuhan pasti memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami percaya bahwa ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau pasti ada dan menyertai setiap kami. Bahkan Engkau terus menopang kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami boleh terus menjadi pribadi yang berbuat baik dan benar dimanapun, kapanpun kami ada. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.